Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam bin Eka Yusuf, NIM 2143035 dari kelompok 3. Kami di sini akan menjelaskan analisis data dari penjualan game. Dan selanjutnya, perkenalkan nama anggota saya. Nama saya Imam David dengan NIM 2143021. Saya Teresia Kanakasitorus dengan NIM 2143110. Kenalkan, nama saya Mufri Syahidul Ramadhani Roba dengan NIM 2143029. Nama saya Tino Kurniawan, NIM 2143072. Nama saya Julian dengan NIM 2143072. Perkenalkan, nama saya Ermen Nafi dengan NIM 2143061. Ya, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Umar Jacqueline secara online. Dikarenakan jika secara offline penjelasannya tidak akan terlalu jelas karena nanti silau oleh proyektornya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hasil dari analisis kami, yaitu tentang dataset penjualan game. Pertama itu beberapa pertanyaan untuk analisa kasus bisnis yang akan dibahas ini sebagai berikut. Yang pertama itu top 5 brand of game, yang kedua top 5 platform, yang ketiga top 5 platform bertaraf penjualan global, yang keempat adalah top 5 genre bertaraf penjualan global, kelima ini penjualan tiap tahunnya, yang enam ini adalah korelasi di antara penjualan global dan penjualan di Jepang ya. Yang terakhir adalah perhitungan regresi dan akurasi menggunakan RMSE. Disclaimer ya, untuk dataset yang kami bawa ini sebenarnya dataset penjualan video game ini dimulai dari tahun 1980 sampai dengan 2016 saja. Data ini sudah diupdate hingga ke 2020. Baik, selanjutnya yang pertama ini adalah data processing, di mana kami pemanggilan data teratas dan data terbawah ya. Tujuannya untuk memastikan jumlah data dan keseluruhan isi tentang struktur data tersebut. Bisa kita lihat juga ya, data ini memiliki data 16.718 juta data ya. Dan ini adalah beberapa kolom-kolomnya ya, mulai dari developer, user, rating, dan sebagainya. Selanjutnya kami melakukan pemanggilan DevShape ya. Untuk DevShape ini untuk mengetahui jumlah data dan jumlah kolom dari dataset tersebut. Nampak juga ya, dataset ini dipanggil yang ada pada pemanggilan awal itu berbeda, karena indeks 0 ini dihitung angka 1, sedangkan indeks 1 ini dihitung angka 2. Makanya di sini hanya 16.718, sedangkan di DevShape pemanggilan DevShape-nya ini ada di 16.719 juta data. Selanjutnya di sini kami melakukan pemanggilan DFinfo ya, untuk mengetahui tipe data apa saja yang ada di dataset tersebut. Selanjutnya masuk ke data analisis dan processing. Yang pertama ini adalah pertanyaan pertama tadi, yaitu top 5 rank name game. Dapat disimpulkan ya bahwa 5 game teratas ini berdasarkan penjualan game yang ada atau yang populer di daerah-daerah tertentu, atau penjualan game yang ramai di daerah-daerah yang ada di kolom-kolom dataset tersebut. Misalnya penjualan di Jepang, penjualan di Amerika tadi, dan penjualan di Eropa. Dan ini ada kelima nama-nama game tersebut ya. Rata-rata ini dari konsol game WII Nintendo ya. Selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya itu top 5 platform sale, atau penjualan dari 5 platform itu. Berdasarkan hasil analisis penjualan platform yang disajikan dalam bentuk pie chart, Nintendo DS dan PS2 merupakan platform game yang terlaris sepanjang masa,
dengan masing-masing pangsa pasar sebesar untuk PlayStation 2 ada di 26,3% dan Nintendo DS yaitu ada di 26,2%, yang dimana kedua platform tersebut mampu bersaing dengan Nintendo DS dan mampu bersaing dan menunjukkan bahwa kedua platform ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para gamer di seluruh dunia. Dan selanjutnya adalah konsol PlayStation 3 dan Xbox 360 ya, yang cukup juga populer dengan masing-masing pangsa pasar sebesar untuk PlayStation 3 16,2% dan Xbox 360 di 15,3%. Bahwa kedua platform ini juga mampu bersaing dengan Nintendo DS dan PlayStation 2. Dan untuk kedua konsol ini itu menjadi pilihan utama bagi para gamer yang menginginkan pengalaman bermain game yang lebih canggih. Yang terakhir adalah konsol Wii yang merupakan platform game yang kurang populer ya. Untuk dari hasil analisanya cukup lah, dengan pangsa pasar hanya sebesar 16%. Hal ini juga menunjukkan bahwa Wii ini kurang mampu bersaing dengan platform game lainnya, terutama Nintendo DS dan PlayStation 2. Selanjutnya ini adalah visualisasi dari pertanyaan top 5 platform global sale atau penjualan kelima platform bertaraf global sale-nya atau penjualan globalnya. Bisa kita lihat ya, berdasarkan dari bar chart tersebut dapat kita simpulkan bahwa platform game yang paling laris di dunia adalah PS2 ya, dengan penjualan itu 2.161 juta unit, disusul oleh Nintendo DS ya dengan penjualan 2.152 juta unit. Selanjutnya yaitu PS3 yaitu 1.331 unit, dan Wii yaitu 1.320 juta unit, dan Xbox X360 yaitu 1.262 juta unit penjualan. Mungkin faktor-faktor dari penjualan ini mempengaruhi dari popularitas platform game tersebut, dan faktor mempengaruhi popularitas biasanya kualitas game yang dirilis, harga di game setiap platform tersebut, dan fitur-fitur yang ditawarkan setiap platform tersebut gitu. Dan juga kebijakan pemasaran dan promosi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang memproduksi platform tersebut gitu. Selanjutnya ini yaitu pertanyaan selanjutnya adalah top 5 genre by global sale atau top 5 penjualan game bertaraf genre dan penjualan bertaraf globalnya gitu. Bisa kita lihat juga bahwa di sini game action lebih laris ya, disusul oleh game-game genre sport, genre miss, role playing, dan shooter. Hasil dari 5 kategori game sesuai genrenya bisa dilihat bahwa game dengan genre paling laku adalah game yang bergenre action gitu, dengan penjualan yaitu 1.745 juta kopi. Untuk sport ada di 1.332 juta kopi, game shooter ada di 1.052 juta kopi, role playing ada di 934 juta kopi, dan di genre shooter ada di 828 juta kopi. Selanjutnya di sini adalah taraf penjualan game dari tahun atau dari tiap perilisannya ya. Bisa saya langsung simpulkan bahwa hasil dari analisis grafik garis ini memperlihatkan bahwa tahun tertinggi untuk penjualan game adalah tahun 2008 dengan penjualan sebesar 671 juta unit yang ada di tahun 2008 yang paling tingginya. Ini adalah codingan untuk menghitung manual dari berapa juta unit sih yang terjual gitu. Selanjutnya
sebenarnya ini adalah scatter plot ya. Scatter plot ini untuk mengetahui penjualan atau scatter plot ini untuk korelasi antara penjualan di Jepang dan di global. Maka bisa lihat ya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penjualan game di Jepang, maka semakin tinggi pula penjualan game secara global. Bisa dilihat ya, untuk di penjualan di Jepang itu bisa lebih dari 10 juta unit ya, dan penjualan bertaraf global juga bisa lebih dari 80 juta unit dengan hasil yang positif. Bisa juga faktor-faktor yang mendukungnya itu mungkin game-game yang ada dirilis setiap platform tuh menarik perhatian para gamer. Jadi para gamer tuh mulai tertarik apa yang disajikan oleh game-game yang ada di platform konsol tersebut. Yang dimana juga penjualan di Jepang ini juga sangat mendorong juga di penjualan global. Misalnya kayak game-game Jepang masuk ke taraf global gitu, dijual ke taraf global. Maka dari itu game-game yang terkenal di Jepang bisa saja dijual ke penjualan globalnya dan laku keras juga di penjualan globalnya. Tapi kembali lagi ke pengguna platform yang ada, maksudnya yang ada di game-game tersebut gitu. Yang terakhir adalah penghitungan regresi dan akurasinya ya. Berdasarkan parameter model regresi, sini saya mengambil X-nya itu dari masing-masing kolom ya, yaitu penjualan di Jepang, penjualan di Amerika Utara, penjualan di Eropa, dan penjualan di lainnya. Untuk goalnya ke penjualan bertaraf globalnya gitu. Sini kami menggunakan metode RMSE, yaitu Root Mean Squared Error, yaitu metrik yang mengukur kesalahan rata-rata dari prediksi model regresi. Bisa kita lihat ya, nilai RMSE nya ini yang bisa kita lihat ya, nilai RMSE nya ini menunjukkan nilai yang sangat rendah, yaitu ada di, saya bulatkan saja ya, di 0,0052 ya. Ini menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki akurasi yang sangat baik dalam memprediksi global sale, yaitu kolom penjualan global sale berdasarkan fitur-fitur yang saya gunakan di sini, atau kolom-kolom yang saya gunakan ya, X-nya itu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang dibangun memiliki akurasi yang sangat baik dalam memprediksi penjualan game secara global berdasarkan penjualan di Jepang, Amerika Utara, Eropa, dan negara lain. Hal ini menunjukkan oleh nilai RMSE yang sangat rendah gitu. Dan faktor-faktornya yaitu tadi tergantung dari penjualan di Jepangnya, penjualan di Amerika, dan penjualan di Eropa itu sendiri. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada masih ketidakjelasan dalam visualisasi dan hasil analisis kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.